Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang sebuah percintaan seorang bidadari dan pangeran dewa. Sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu bos. Dimana intro kita ini diisi oleh seorang raja yang sangat cool man. Anjay. Dan ditemani oleh seorang permaisuri, di mana permaisuri ini adalah reinkarnasi dari bidadari yang akan masuk nanti di sebuah video kita. Film ini sangat bagus karena dibintangi oleh beberapa artis papan atas yang sangat keren-keren dan sangat cantik-cantik yang bisa kita lihat nanti di videonya. Yuk, check it out. Film ini diawali dengan ada seorang gadis yang sedang sembahyang di kuil, di mana ia sembahyang karena sudah melakukan sebuah perjanjian. Di mana si gadis ini disuruh pergi sembahyang ke kuil. Di sana ia akan mendapatkan 1000 keping emas dan 300 keping emas tersebut harus didonasikan ke kuil. Selain si gadis tersebut mendapatkan 700 keping emas, ia juga didatangi oleh sebuah biksu. Biksu ini adalah reinkarnasi dari pangeran dewa kita guys. Ya walaupun si biksu kayak belum mandi, rambutnya acak-acakan, sedangkan si gadis sangat cantik. Ya biksu ini jadi begosip. Gosip tersebut dihindarkan oleh lemparan kubah dari gurunya. Oke, kita kembali ke jalan cerita. Dimana di sini adalah bidadari yang sangat antusias dan berusaha. Ia melakukan penelitian. Dan labnya pada zaman bahla adalah tulang belulang di bawah lubang dan membawa seekor punduk kambing. Ia mengambil sarinya dan mengekstraknya ke dalam mesin, dan dimana nanti minyak ini akan berguna bagi penelitian yang sudah diobrak-abrik oleh sang bidadari. Sambil bicara di dalam hatinya, sang bidadari menjelaskan hasil penelitiannya dan rencananya kira-kira apa yang akan terjadi jika nanti hasil penelitian tersebut berhasil. Dan dikit demi sedikit sudah mau full, ternyata tersisa satu orang lagi, di mana satu orang ini akan menjadi penyempurna bagi penelitian si bidadari. Mereka pun sangat senang dan bahagia karena selama 3100 tahun yang lalu ia pernah menjadi seorang bidadari. Dimana di masa lalu ia selalu menjaga sebuah pohon apel. Pohon apel ini adalah lambang dari percintaan mereka. Si bidadari pun curhat ke dayang-dayangnya, ke pengawal-pengawalnya. Dia sangat senang karena hari ini dimana pohon apelnya berbuah. Jika pohon apel berbuah tersebut, maka sang pangeran pun akan datang untuk menemui sang bidadari. Dan pada akhirnya pangeran pun datang dan bidadari pun bahagia. Anjay. Namun si botak gondol ini terlalu banyak bicara dan omongannya cocok mengganggu suasana dan menghilangkan romantisme si dua insan yang sedang jatuh cinta oleh ikatan hati. Ya, si botak pun tidak mengerti, pain-pain aja dan bla bla bla, dan ditarik oleh teman bidadari tersebut. Setelah si botak gundul pergi, mereka pun melanjutkan romantisme seorang dua insan yang sedang saling mencintai, saling mengasihi, dan saling curhat-curhatan masalah hati. Anjay. Ya. Yang jomblo jangan baper karena kita sama. Yang udah punya pacar jangan sombong, belum tentu pacarmu secantik istriku kelak.
Oke, lanjut ke cerita. Ya begitulah. Setelah cupika-cupiki berlangsung, pohon apel mereka yang melambangkan cinta mereka pun jatuh. Ia pun kaget. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kenapa pohon apel yang lambang kita yang kita jaga jatuh buahnya satu demi satu? Ternyata ia diketahui oleh istana. Semua penghuni istana pun turun dan menegur si bidadari dengan pangeran tersebut. Hai kau, kalian berdua sudah melanggar aturan istana, di mana di istana ini tidak boleh ada seorang dewa ataupun pangeran dewa ataupun bidadari ataupun petani yang sedang melakukan cinta-cintaan. Kita itu harus ditugaskan untuk melakukan semua kegiatan itu, di mana kegiatan itu adalah kegiatan dewa. Setelah ketahuan, mereka pun dikasih ceramah no jutsu, di mana isi ceramah ini adalah kalian harus dihukum. Hukumannya sangat berat karena sudah melanggar undang-undang PPKM. Setelah selesai mengeluarkan ceramah no jutsu, para tetua istana pun memberikan hukuman, di mana hukuman ini adalah ia harus meminum sebuah gelas yang berisi tentang ingatan. Jadi barang siapa yang mengingat minuman tersebut, ia akan melupakan semua tentang ingatan, entah itu cinta, perasaan, hati, ataupun utang. Jadi bagi teman-teman yang banyak utang, minumlah, hilang ingatan biar nggak ditagih sama DC pinjol. Namun si ibu kekeh tidak meminum, dan ya begitulah, bagi orang yang tidak bisa meminum, ia akan selalu mengingat utangnya terhadap pinjol. Dimana pinjol ini adalah pinjaman online ilegal. Ya, kalau yang legal boleh lah. Kalau ada sempat meminjam di pinjol ilegal boleh lah. Oke, kembali ke cerita. Setelah mereka berdua dilempar ke bumi, mereka pun bereinkarnasi jadi manusia biasa. Di sini sang bidadari seorang penjual tomat, dan di sini pangeran pun sudah tua. Ia adalah seorang pendekar pedang yang sangat handal. Reinkarnasi yang kedua, di sini sang pangeran menjadi dayang dan bidadari sang menjadi dayang juga. Namun sang pangeran terlihat konyol karena ya lihatlah reinkarnasi sampah. Oke, kita lanjut. Di mana di reinkarnasi ini sangat panjang karena di film tersebut sangat konyol. Sang pangeran pun berebutan sama sang bidadari, memperebutkan cowok. Namun akhirnya si pangeran sangat senang karena dia yang menang. Bidadari pun merasa canggung dan bingung, aku harus melakukan apa? Sedangkan ia adalah seorang pangeran yang dulunya. Di reinkarnasi yang ketiga, dia adalah seorang jenderal, di mana bidadari ini sangat kuat. Ia selalu menang dan menaklukkan semua musuh-musuhnya. Namun seketika di mana sang pangeran adalah seorang musuh yang pada akhirnya mereka akan bertempur satu sama lain. Namun yang akan terjadi adalah ia menyelamatkan si pangeran oleh si bidadari tersebut. Mereka berdua pun terkapar. Di reinkarnasi ini ia mati bersama lagi. Begitulah cinta tiada akhir. Next time. Setelah 4.000 juta tahun lalu,
ya direinkarnasi lagi, di mana di sini adalah reinkarnasi yang keempat. Nah, jadi film ini mengangkat sebuah film yang ke reinkarnasi yang keempat, karena disinilah letak poin dari reinkarnasi tersebut, di mana sang pangeran adalah seorang bisu. Kamu tahu kan, orang bisu tidak mempunyai pasangan. Kalau dalam istilah Hindunya, orang sebagai biksu itu adalah hal yang suci, hal yang bersih. Berhubung kita bukan ahli agama, jadi kita lanjut ke film saja guys. Kalau kita bahas tentang agama itu sangat bahaya di negara kita tercinta ini. Berhubung sekarang adalah 17 Agustus 2021, kita harus optimis, semangat, kita harus satu rumpun. Walaupun beda agama, kita satu negara, jadi kita harus kuat, tegar, dan penuh percaya diri atas negara kita ini. Indonesia merdeka. Lanjut ke film. Di mana film ini menceritakan tentang si biksu dan seorang waria yang sedang berkomunikasi dan ternyata melihat istrinya terjatuh dari atas. Di mana istrinya ini adalah pelayan dari rumah makan. Sang brother pun marah-marah karena ia dilayani dengan kurang keren. Ya mungkin dari masakannya lah, atau kurang cabenya lah, atau kurang bumbu-bumbu penyedap rasanya lah. Tapi yang jelas dia marah karena tidak dilayani secara keren. Pada akhirnya mereka pun disenggol dan merusak meja si biksu. Dan si Uwe ini sangat percaya atas ramalan si biksu tersebut, karena baru diceritakan tentang kehidupannya ke depan, ia langsung sudah kena ramalan tersebut bahwa dia akan mendapatkan masalah. Si Uwe ini pun menangis-nangis, teriak, dan ditolong oleh Anjay. Rambutnya berubah menjadi Sunggokong. Bukan, kalau di film animasi itu seperti Dragon Ball. Gila, bulu landak. Mungkin Super Saiya keberapa ini ya? Udah HD kali. Gila. Ditusuk, ya gue cek aja. Masih ada 26 lagi episodemu bos. Anjay. Tusuk lagi. Anjay. Wow. Gila, enak kali ya kalau badan kita bisa mantul. Widih, 1000 tangan, Risen Shuriken. Namun ternyata pisau-pisau itu malah mantul dan kembali lagi ke pundak si bos brother botak kita. Sisa tinggal 2. Gimana? Mau dikasih atau gimana? Namun si biksu memberi keringanan untuk tidak menusuknya lagi. Ia membuang pisau tersebut. Aku nggak mau, buang aja lah. Sayang, sisa 2. Pisau tersebut pun hangus. Namun ia mencari pisaunya si botak ini. Mana pisau saya? Ternyata masih ada di bokongnya, nancap. Oke, ya kita ngakak pada season ini ya. Ya, semua penduduk pun bahagia melihat si botak tertusuk 2 pisau yang tersisa. Anjay, rambutnya kembali menjadi klimis. Gila biksu ini, rambutnya bisa berubah-ubah, bisa menjadi klimis lah, bisa menjadi Sun Gokong, Sun Gohan, bisa menjadi Goku, Super Saiyan juga bisa kali. Ya, si biksu ini dengan songongnya memberikan ceramah no jutsu terhadap 2 keluarga. Kau masih berutang bakso bos, jadi next time kamu ganti. Tapi mereka berdua cuek dan malah menyuruh istrinya untuk menjaga warteg lagi.
Kita kembali ke dunia fantasi, di mana dunia di malam ini adalah ya bersenang-senang. Namun di malam ini ia menemukan si bidadari sedang oleng, dan bidadari ini adalah sangat ahli dalam bela diri dan menggunakan senjata. Si biksu pun ada si pangeran menantang, namun bidadari juga tidak mau kalah. Naik guys, aku ya, come on right, yo. Oke guys, mungkin video kita sampai di sini aja ya. Nanti kalau ada yang mau season keduanya, chat aja, tulis di komen